Sementara itu bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah telah menyerang lawannya di Pilgub dengan isu sara di media sosial. Menurut Anies, akun Facebook Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bukan akun resmi tim suksesnya. Sudah bisa lihat juga. Masa kampanye Pilgub DKI belum dimulai, namun serangan di media sosial sudah mulai marak. Terutama serangan kepada bakal calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satunya adalah aksi simpatisan Anies Baswedan Sandiaga Uno di media sosial Facebook yang mulai terang-terangan menyerang Ahok dengan isu sara. Kubu Anies Uno mengunggah rangkaian video yang mengajak agar umat Islam tak memilih pemimpin non-muslim. Bahkan meme yang berbau penghinaan juga sempat terpampang di akun tersebut. Pakar komunikasi Ade Armando pun menyayangkan aksi simpatisan Anies Uno tersebut. Namun Anies Baswedan membantah jika akun fanpage tersebut adalah akun resmi Anies Baswedan Sandiaga Uno. Dalam akun Facebooknya, Anies mengaku akan mengumumkan seluruh situs maupun akun media sosial resmi tim Anies Sandi. Media sosial memang menjadi salah satu tempat kampanye yang diandalkan para calon kepala daerah. Namun postingan para calon kepala daerah di medsos tidak boleh melupakan aturan yang berlaku, terutama soal sara dan ujaran kebencian. Pengawas pemilu harus jeli memetakan akun-akun pendukung kandidat. Sebab bila ada postingan di sosial media yang menyerang lawan dengan tidak etis, bisa saja kandidat dengan mudah mengelak bahwa itu bukan akun resmi pendukung mereka. Terlepas dari itu, kampanye sehat sangat diharapkan agar pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mendatang berujung pada terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat. Di wilayah Jakarta Selatan membuat sejumlah ruas jalan tergenang. Egit Hapsari akan melaporkannya langsung dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Egit, wilayah mana saja di Jakarta Selatan yang tergenang air? Wahyu, Jalan Kemang Raya tempat saya berada sekarang ini merupakan salah satu titik yang sempat tergenang banjir beberapa saat lalu. Namun pada saat ini banjir sudah surut total dan arus lalu lintas di Jalan Kemang Raya ini sudah kembali normal seperti biasanya dan tidak tampak kemacetan atau lalu lintas yang cukup tersendat. Namun beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 jam yang lalu, memang banjir sempat menggenangi di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan ini. Banjir mencapai ketinggian 30 hingga 40 cm pada pukul 3 hingga 4 sore tadi waktu Indonesia Barat. Namun sekarang memang sudah surut, Wahyu. Meskipun banjir, tadi beberapa kendaraan yang melewati Jalan Kemang Raya ini, sejumlah kendaraan tersebut nekat untuk menerobos banjir sehingga akibatnya beberapa kendaraan pun terjebak banjir dan akibatnya mogok di tengah jalan begitu. Dan menurut petugas dari PPSU Kelurahan Bangka Jakarta Selatan ini, Pemprov DKI Jakarta tadi sempat mengerahkan 4 buah mesin penyedot air untuk memindahkan debit air atau banjir di Jalan Kemang Raya ini menuju ke Kali Kerukut, sehingga dengan dikerahkannya 4 buah pompa air ini, banjir di Jalan Kemang Raya ini cepat surut dan hanya berlangsung sekitar 1 jam saja. Selain banjir yang menggenang di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan ini, Wahyu, banjir juga tadi sempat menggenangi sejumlah wilayah lain di Jakarta Selatan, yakni tepatnya di Jalan Denpasar yang ada di wilayah Kuningan. Di sana tadi banjir sempat menggenangi Jalan Denpasar Kuningan setinggi hingga 50 cm. Namun juga banjir di daerah tersebut tidak berlangsung lama. Namun sama halnya dengan yang terjadi di Jalan Kemang Raya ini, beberapa kendaraan yang melintasi Jalan Denpasar Kuningan tersebut sempat nekat menerobos air banjir dan akibatnya beberapa kendaraan juga ikut mogok. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Selatan pada hari ini, memang terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Hujan menurut pantauan kami terjadi seharian ini, Wahyu, sejak pagi tadi hingga sore ini. Tadi siang intensitas hujan sempat mereda, namun sore ini sudah sempat meninggi lagi intensitas hujannya, Wahyu. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, selain buruknya drainase, salah satu penyebab banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan alur sungai Kali Kerukut. Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama mengungkap bantaran Kali Kerukut paling bermasalah, sehingga kawasan ini kerap kali tergenang saat hujan deras melanda Jakarta. Inilah wajah Kali Kerukut. Membentang sepanjang 84 km, mengalir dari Situ Citayam Bogor dan berakhir di Banjir Kanal Barat.
Kali Krukut melintasi sejumlah kawasan strategis di Jakarta, mulai dari Cilandak, Kemang hingga Kuningan, sehingga keberadaannya cukup vital di ibu kota negara ini. Namun sejak beberapa tahun terakhir, Kali Krukut terus mengalami pendangkalan. Bantaran kali pun kini dipenuhi bangunan permanen sebagai rumah tinggal maupun tempat usaha. Tetapi pada perkembangan zaman ini, terakhir saya 2015 itu, saya melihat di beberapa titik ada yang 6 meter, ada yang 4 meter. Bahkan waktu di Kebalen itu sedang diperbaiki 1,5 meter yang bisa dialiri. Kiri kanan bangunan. Siapa sangka, Kali Krukut pernah menjadi objek wisata, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Kali ini terkenal jernih dan bebas dari sampah serta belum terdapat banyak bangunan di sekitarnya. Seiring bertambahnya penduduk, bantaran kali yang dijadikan tempat tinggal dan usaha berdampak pada penyempitan trase daerah aliran sungai. Saat hujan, air pun lebih cepat meluap. Idealnya lebar dari daerah aliran sungai adalah 20 hingga 25 meter. Namun yang terlihat di Kali Krukut lebarnya kurang dari 10 meter saja. Sehingga tidak heran warga di sekitar kali ini kerap terkena banjir. Sebagai langkah penanggulangannya, pemerintah provinsi berencana menormalisasi Kali Krukut sehingga dapat mengatasi banjir di wilayah ini. Kalau begitu lihat yang ada setiap saya bongkar, saya nggak peduli. Saya harus bongkar ini, nggak ada pilihan. Banyak orang bilang dekat pilkada jangan bongkar, enggak harus bongkar dia bilang. Pilkada urusan pilkada. Menanggapi rencana tersebut, warga di bantaran Kali Krukut mengaku mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta. Sebetulnya secepatnya gitu dilebarin kalinya gitu, terus diperdalam lagi, terus sampah-sampahnya diangkat, kan kita lebih enak lagi ngeliat. Terus kan semua di sini kan orang kan bukan dua orang yang kebanjiran ya. Soalnya sini kasihan orang istilahnya tiap hari banjir, hujan gede banjir gitu kan. Kalinya udah terlalu kecil itu kali gitu loh. Ya paling kali itu 3 meter, dalamnya paling 2 meter. Ya kalau setuju nggak apa-apa, setuju denormalisasi nggak apa-apa. Saat ini, sejumlah titik rawan banjir telah diproyeksikan Pemprov untuk segera dinormalisasi dalam waktu dekat. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah atau bantaran Kali Krukut yang telah dinormalisasi oleh pemerintah pada tahun 2015 lalu. Rencananya, normalisasi juga akan dilakukan di kawasan Kemang untuk mencegah banjir di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Joyadi Nugroho, Metro TV. Demikian headline news, kita ikuti Metro hari ini selengkapnya bersama Robert Haryanto. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama menyatakan enggan mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendanai kampanye pada Pilkada 2017 mendatang. Ahok memilih untuk mengumpulkan dana kampanye bersama teman Ahok dengan menggelar makan malam berbayar. Nantinya bagi pihak yang ingin makan malam dan duduk satu meja dengan Ahok akan dikenakan tarif. Saat ini Ahok mengklaim telah menerima 40 undangan makan malam. Masing-masing pihak menyanggupi untuk menyumbang 50 juta rupiah. Ahok menilai cara ini merupakan langkah termudah untuk menggalang dana kampanye. Metode penggalangan dana itu terinspirasi dari konvensi Obama tahun 2008. Kala itu warga Amerika harus membayar tiket untuk dapat melihat dan menonton Obama. Ya supaya ada duit aja, biar orang partisipasi kan. Saya nggak cukup, uang saya nggak cukup buat kampanye. Kenapa cara itu Pak yang bikin? Enak kan sambil makan, sambil nonton dengan musik terus dapat duit kan enak. Ada referensi dari mana Pak? Ya saya terinspirasi yang Obama tahun 2008, kan saya diundang ke Amerika 2008. Itu waktu kita sampai, saya 3 minggu di sana pada konvensi Obama. Kita itu nggak bisa masuk ke dalam nonton konvensi Obama karena nggak ada yang jual tiket lagi. Dan nggak ada calo juga di sana, nggak ada yang mau menjual tiketnya karena masing-masing beli tiket nyumbang. Jadi kita nontonnya di luar di layar. Jadi kalau yang mau masuk duduk di dalam, makan segala macam itu beli tiketnya. Ada tiket. Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama menolak ajakan bakal calon wakil gubernur pesaingnya Sandiaga Uno untuk mengikuti program teks amnesti. Ia menegaskan dirinya tak perlu mengikuti program pengampunan pajak karena selalu rutin melaporkan harta kekayaan ke KPK. Menurut calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama, mereka yang perlu mengikuti pengampunan pajak adalah orang yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka menurutnya ajakan persaingan atau pesaingnya tersebut salah alamat.
Ahok mengatakan dengan mengikuti teks amnesti secara tidak langsung, Sandiaga Uno mengakui pernah mengemplang pajak. Dan Pak Sandi nantang saya itu nggak apel ke apel, tau nggak kayak buah apel tantang buah apel. Jadi dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat, itu di situ ada laporan LHKPN. Makanya KPK periksa saya uang dari mana sejak tahun 99. Ketika kasus sumber waras segala macam, jadi seorang pejabat publik ketika melaporkan LHKPN itu dilihat dari aparat gaya hidupnya nih, biaya hidupnya sama uang yang dia laporin kira-kira mendekati betul nggak? Nah saya udah teruji. Nah kalau buat yang bukan pejabat itu dilaporan pajaknya. Makanya untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya, disitulah pemerintah mengeluarkan teks amnesti. Dan dalam hal ini Pak Sandiaga ikut. Berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, nggak bayar pajak gitu loh. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai tantangan bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk ikut program teks amnesti kepada dirinya salah sasaran. Ahok memastikan dirinya tidak akan ikut program teks amnesti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta dirinya tidak disamakan dengan Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan memiliki kekayaan tinggi. Ahok menyatakan sebagai politisi dan pejabat negara, dirinya telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Ia meyakini tidak memiliki harta yang disembunyikan di luar negeri. Sebelumnya Sandiaga Uno ikut program teks amnesti dengan menebus pajak dari 10 perusahaannya. Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik, saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri.